Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, semoga Anda diberikan kesehatan dan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada konten kali ini, kita akan melihat bagaimana bangsa Eropa menerapkan kekuasaan pada dunia, termasuk di Indonesia. Kali ini, kita akan kupas satu persatu agar dapat dipahami dengan jelas. Jangan skip video ini sampai selesai. Salah satu cara mereka menerapkan kekuasaannya atas dunia adalah menghilangkan negara khilafah dari dunia, sehingga mereka bisa menerapkan kekuasaan politiknya di atas kita dengan munculnya IMF, PBB, dan lain sebagainya. Ada berbagai cara mereka menerapkan kekuasaannya atas kita. Salah satu cara yang mereka gunakan adalah menghilangkan uang yang halal dan menggantikannya dengan jenis uang lainnya, di mana mereka akan dapat kekuasaannya atas dunia. Kekuasaan mereka saat ini sangat kuat. Kekuasaan mereka terhadap uang begitu kuat sampai negara-negara kuat pun takut padanya. Jika ada negara yang melewati batasannya, maka mereka akan dihancurkan nilai uang negara tersebut. Mereka memiliki senjata yang paling berbahaya yang pernah dibuat dalam sejarah manusia. Senjata tersebut bahkan lebih kuat dari senjata nuklir. Nama senjata itu adalah inflasi. Ya, kalian tidak salah dengar, inflasi. Jika suatu negara melewati batasannya, mereka akan dihancurkan nilai uang yang dimiliki. Saya mempunyai beberapa contoh negara yang nilai mata uangnya dihancurkan, yaitu Indonesia, Venezuela, dan Zimbabwe. Di dalam konten ini, kita akan membahas Indonesia terlebih dahulu. Karena kalau di konten ini kita membahas 3 negara akan menjadi sangat panjang. Jangan lupa siapkan kopi dan kita mulai. Dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia menerapkan kebijakan rupiah baik-baik gold. Secara harfiah berarti rupiah didukung oleh emas. Artinya pemerintahan Indonesia pada masa itu menjamin nilai tukar rupiah dengan cadangan emas. Dalam sistem ini, seseorang dapat menukarkan uang kertas rupiah yang dimilikinya dengan emas dalam jumlah tertentu. Dan sebaliknya, seseorang juga dapat menukarkan emas dengan rupiah dalam jumlah yang setara. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946. Pada pasal 1 dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Uang Republik Indonesia, maka sebagai dasar nilai ditentukan Rp10 uang Republik Indonesia sama dengan emas murni seberat 5 gram. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional, serta dapat melindungi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Rupiah dijadikan sebagai cek yang dapat ditukarkan dengan emas sebagai upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengurangi tingginya inflasi. Selain menjadikan rupiah baik-baik gold, apa yang dilakukan Presiden Soekarno untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran? Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia mengalami banyak perubahan dalam kebijakan ekonomi dan politik. Pada tahun 1960-an, hubungan Indonesia dengan negara barat semakin memburuk, terutama setelah kudeta PKI gagal dan pemberontakan di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 1964, Indonesia mengeluarkan diri dari PBB sebagai protes terhadap kebijakan internasional yang dianggap tidak adil dan merugikan negara-negara berkembang.
Hal ini terjadi setelah beberapa usaha diplomatik yang dilakukan oleh Bung Karno untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam PBB tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Selain itu, pada tahun 1965, Indonesia juga mengeluarkan diri dari Dana Moneter Internasional atau IMF sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dalam memberikan pinjaman dan mengatur kebijakan ekonomi. Bung Karno merasa bahwa IMF dan Bank Dunia memberikan syarat-syarat yang merugikan kepentingan nasional, terutama dalam hal ekspor komoditas dan pemerataan pembangunan di daerah-daerah Indonesia. Lalu, dengan tindakan Bung Karno untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, apakah negara barat mengizinkannya begitu saja? Mereka tidak akan mengizinkan negara lain mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Lalu, apa buktinya? Dari keputusan tersebut menjadikan hubungan antara Indonesia dan Amerika pada masa pemerintahan Soekarno sangat tidak harmonis. Pada masa itu, Bung Karno aktif mengecam imperialisme barat dan berusaha untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara non-blok timur. Pada tahun 1957, Amerika Serikat mengeluarkan National Security Council Report 543 yang mengidentifikasi Indonesia sebagai salah satu negara yang perlu diawasi karena potensi komunis yang kuat. Pada tahun 1958, Amerika Serikat mulai memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada gerakan separatis di Sulawesi Selatan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Pada tahun 1965 terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Soeharto yang menggulingkan Soekarno dan membentuk pemerintahan baru yang lebih bersahabat dengan Amerika yang terjadi sampai sekarang. Meskipun tidak ada bukti langsung yang mengaitkan CIA dengan kudeta tersebut, beberapa saksi mata dan dokumen rahasia menunjukkan bahwa CIA terlibat dalam upaya untuk memperkuat oposisi terhadap Soekarno. Beberapa dokumen yang dirilis oleh CIA sendiri pada tahun 2001 dan 2007 menunjukkan bahwa CIA melakukan upaya untuk memperkuat oposisi terhadap Soekarno. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa CIA memberikan bantuan finansial dan logistik kepada kelompok-kelompok yang mendukung kudeta, serta membantu mengorganisir operasi-operasi propaganda yang menyerang Soekarno. Setelah itu terjadi transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto yang pro-Amerika. Pada transisi kekuasaan ini tidak terjadi dengan cara yang damai dan menimbulkan kekerasan serta banyak korban jiwa. Setelah diambil oleh Soeharto, banyak aktivis politik, intelektual, dan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap sebagai ancaman pemerintah Orde Baru dibunuh dan dipenjara. Soeharto kemudian melanjutkan kebijakan moneter dengan menjadikan rupiah sebagai mata uang yang tidak didukung oleh emas dan membawa kembali Indonesia ke PBB dan IMF seperti yang diinginkan oleh negara barat. Indonesia selama ini mengalami stabilitas politik dan ekonomi yang cukup lama karena kebijakan-kebijakan internasional ini tidak adil dan merugikan negara-negara berkembang. Dengan keikutsertaan dalam PBB tidak dapat memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kembalinya Indonesia ke IMF pada masa pemerintahan Soeharto membawa Indonesia kepada kebijakan yang merugikan kepentingan nasional, terutama dalam hal ekspor komoditas dan banyak peraturan yang mengatur kebijakan ekonomi Indonesia oleh IMF yang dapat merugikan negara kita. Dari narasi ini dapat saya simpulkan bahwa ketika negara sudah melewati batasannya, negara barat akan menghancurkannya dari sistem keuangan, kedaulatan,
dan menghalangi negara lain untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi, sekarang kita adalah budak dari negara barat. Itulah kita sekarang. Kita harus menuruti mereka, karena jika kita tidak menuruti mereka, uang kita akan dihancurkan. Ini adalah sebuah narasi pandangan saya yang bertujuan untuk melihat kembali sejarah kita pada masa lalu, dan kita dapat mengambil hikmah dan kebaikan dari sejarah itu. Narasi ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia untuk lebih baik, dan tidak ada tujuan untuk menyalahkan seseorang. Jika Indonesia menjadi negara nomor 1 dunia, Indonesia harus menjadi pemimpin. Jadilah panutan dan jangan menjadi ekor negara-negara barat. Satu pertanyaan untuk kalian yang menonton video ini. Apa pendapat kalian tentang video ini? Berikan komentar untuk kemajuan dan kesejahteraan negara ini. Kita berbeda-beda dalam cara pemikiran, tapi kita mempunyai satu tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia. Jika ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa diberikan keberkahan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.